Shalom, selamat datang dan selamat beribadah pada saat ini. Hidup di era normal baru itu berbeda dengan era sebelumnya. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, serta disiplin dan berani melakukan yang terbaik. Itulah ibadah kita bersama. Karena itu, marilah kita berbakti kepada Tuhan dengan bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan baitnya yang kelima. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu melimpah terus, ya kami pembela dan kawan kudus. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kebaktian kita hari ini berlangsung di bawah tema berani melakukan yang terbaik di masa sulit. Dan nas yang membimbing kita kami pilihkan dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Kita menyambutnya dengan NKB 199 bait pertama. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
Pengakuan dosa. Marilah merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami telah diselamatkan dan ditempatkan di dalam dunia untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, yakni melakukan semua yang terbaik, tetapi kami tidak berpegang pada kekuatan kasih-Mu dan berpaling kepada dunia. Kami telah menjadi lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan. Kami telah dikuasai oleh yang jahat dan hidup di dalamnya. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa kami, dan ajarlah kami untuk hanya takut terutama kepadamu, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berilah kami tegap berdiri, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, serta bersaksi dan kerelaan untuk memberitakan Injil, dengan melakukan yang terbaik untuk semua orang. Dalam nama Yesus, penebus dan pembela kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika demikian pengakuan kita, maka inilah berita anugerah Allah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Oleh kasih-Nya yang besar, Allah telah memanggil, mengampuni dan menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu bersukacitalah. Demikianlah berita anugerah. Ajaib benar anugerah dan seterusnya. Marilah kita berdiri dan membaca bergantian Mazmur 109 ayat 21 sampai 27. Saya memulai dengan ayat-ayat yang tercetak keluar dan Bapak Mama menyambung dengan ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi rela bagi mereka. Tolonglah aku, ya Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku.
supaya mereka tahu bahwa tangan mulai ini. Bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Kita memuliakan nama Tuhan di dalam PKJ nomor 7 bait pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Mama Jemaat Tuhan, firman Tuhan terambil dari Matius 10 ayat 23 hingga ayat yang ke-33. Sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, dunia kami laksana padang gurun yang tandus dan gersang, putus tiada tentram. Hanya padamu ada pengharapan, sabdamulah pegangan bagi kami. Karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, segarkanlah kami dan berilah kami melakukan yang terbaik bagi dunia, untuk memuliakan namamu. Demi Kristus bersabdalah bagi kami. Amin. Sekali lagi firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Matius 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Di bawah tema penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesaikan, saya ulangi, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.
Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Alkitab mengatakan bahwa kita, orang-orang percaya ini, adalah bukan dari dunia ini. Kalau begitu kita mau bertanya, kita dari mana? Alkitab berkata begitu, tapi Alkitab juga memberi penjelasannya, ialah bahwa memang kita dari dunia ini dan kita ada dalam dunia ini, tapi kita bukan orang-orang dunia. Artinya bahwa kita awalnya adalah orang-orang berdosa yang ada di dalam dunia ini dan dipanggil oleh Kristus, diampuni, ditebus dan diselamatkan. Lalu diutus kembali atau ditempatkan kembali ke dalam dunia. Kita ditempatkan kembali ke dalam dunia untuk melakukan kehendaknya. Dan itu tugas kita. Misi Allah, misi Kristus ialah supaya kehendak Allah dilakukan di dalam dunia. Dan kalau kita dapat tugas itu, bukan tugas yang main-main, tetapi kita diharapkan, atau lebih tepat dituntut untuk melakukan yang terbaik. Kalau seperti itu kita mulai bertanya, siapakah kita sehingga kita dapat melakukan yang terbaik itu? Apakah yang terbaik itu? Lalu mengapa harus yang terbaik yang harus kita buat? Bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Dan yang terakhir, beranikah kita untuk melakukan yang terbaik itu? Keberadaan kita di dalam dunia, di mana kita dituntut,
diharapkan, di mana yang menjadi tugas kita ialah kita harus melakukan yang terbaik. Itu ialah kita ada di dunia ini adalah ibarat gandum di antara lalang. Artinya kita ada di dalam dunia dan kita tidak bisa menghindar dari yang lain. Ada di dalam dunia bersama-sama dengan orang lain. Kita orang-orang yang diselamatkan ada di dalam dunia tidak sendirian dan tidak bisa menghindar bahwa kita berjumpa atau ada bersama-sama dengan mereka yang belum diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang-orang yang baik mengikuti kehendak Tuhan, tetapi hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak bisa bilang orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan pindah lain kampung. Tidak bisa. Mau tidak mau kita hidup bersama-sama di sana. Ada gambaran yang lebih keras lagi, bahwa justru orang-orang baik, orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu justru ada hadirnya mereka itu ibarat anak domba di tengah serigala. Artinya bahwa orang-orang yang baik, orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang lemah, yang dapat saja dimangsa oleh orang-orang yang kuat yang ada di sekitar mereka dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia di mana kita ada gambarannya seperti itu. Menurut ayat 22 dari yang kita baca sebelum bacaan kita, disebutkan bahwa menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mengikuti kehendak Kristus, mungkin saja menjadi orang-orang yang dibenci oleh semua orang, oleh banyak orang karena nama Tuhan. Tetapi bagi kita yang demikian ada janji bahwa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Akan ada penganiayaan, penolakan, pelecehan, dan semua penistaan yang merendahkan harkat dan martabat. Tetapi dikatakan bagi kita, janganlah takut. Kristus sudah menderita, mati dan bangkit, mengalahkan segala sesuatu. Ia menjadi Tuhan dan Guru bagi kita. Dia adalah pembela dan penyelamat. Kita itu akan segera datang, dan kedatangannya itu tidak ditunda-tunda. Karena itu kita tidak perlu takut, tapi harus terus bertekun. Dikatakan di sini bahwa kita harus tetap melakukan yang terbaik seperti Kristus. Perhatikan bahwa Kristus telah melakukan segala hal yang baik dengan sempurna. Kesempurnaan yang dibuat Kristus itu ialah dengan rela memberi dirinya. Hidup taat. Taat tidak sekedar taat, tetapi taat sampai mati. Karena Kristus telah melakukan semuanya itu, maka kita tidak perlu takut. Segala sesuatu itu telah terbuka oleh Kristus, semuanya telah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Dan karena semua telah terbuka dan tak ada yang tersembunyi, maka Kristus katakan apa yang ada di dalam gelap harus disingkapkan. Apa yang dibisik-bisikkan haruslah diumumkan. Tapi jangan sampai disalah mengerti. Yang ada dalam gelap disingkapkan dan yang dibisik-bisikkan harus diumumkan. Yang dimaksudkan di sini ialah segala sesuatu
tentang apa yang benar dan apa yang salah harus dikatakan secara terus terang. Supaya dengan demikian kita menjadi lebih baik. Dalam posisi seperti ini maka pasti ada ancaman dari dunia. Tapi sekali lagi dikatakan tidak usah takut. Sebab dunia itu hanya berkuasa. Itu terbatas, dan kekuasaan yang terbatas itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, tetapi itu hanya sampai pada fisik kita, tubuh kita. Yaitu bahwa mereka hanya bisa membunuh tubuh. Karena itu yang perlu kita takuti ialah terutama kepada Dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu tetaplah berani untuk melakukan yang terbaik. Alasan berikut mengapa supaya kita harus tetap berani melakukan yang terbaik ialah bahwa kita itu berharga. Malah Mazmur mengatakan kalau kematian orang-orang yang benar itu berharga di mata Tuhan. Kalau pengertian bahwa kita berharga itu seperti itu, maka kita tidak perlu takut. Yesus menegaskan bahwa kita berharga dan keberhargaan kita itu lebih dari burung pipit. Burung pipit yang dalam kitab suci disebutkan bahwa dijual itu sangat murah. Tetapi tidak ada satupun yang akan jatuh ke bumi kalau bukan karena kehendak Allah. Kalau burung pipit itu saja dilindungi oleh Allah, yang tidak berharga itu dilindungi, maka kita sebagai orang-orang percaya lebih berharga dari burung pipit. Dan kalau kita berharga, maka di sini Alkitab menjelaskan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Semuanya ada di bawah perlindungan Tuhan. Maka dengan demikian sekali lagi kita tidak perlu takut. Jangan takut. Alasan ketiga, kita tidak perlu takut, dan hal terbaik yang harus kita buat ialah dengan mengakui nama Tuhan di dalam dunia. Mungkin akan ada banyak orang yang menyangkali Kristus karena rupa-rupa ancaman, rupa-rupa pencobaan dan seterusnya. Tetapi kita harus tetap menjadi yang terbaik untuk tetap mengaku nama Tuhan. Jika demikian, apa yang dapat disebut sebagai yang terbaik untuk mengakui nama Tuhan? Karena tetap ada janjinya. Kristus memberi jaminan itu. Jaminannya ialah siapa yang mengakui aku akan mengakuinya. Siapa yang menyangkali aku juga akan menyangkali. Kira-kira itu yang dikatakan. Maka apa yang terbaik yang harus kita buat? Kita lihat tadi bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, bahwa kita adalah orang-orang yang bukan dari dunia tetapi ada dalam dunia, menjadi berbeda, tetapi harus terus menjaga bahwa kita berbeda dari dunia, melakukan yang terbaik. Jika begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang? Sanggupkah kita untuk menjadi yang terbaik? Beranikah kita untuk menjadi yang terbaik pada masa sulit seperti sekarang ini? Setiap orang yang percaya itu adalah orang-orang yang berharga, orang-orang bernilai.
Dan kalau kita menyadari diri kita sebagai orang-orang yang bernilai atau berharga, maka berlakulah sebagai orang-orang yang bernilai dan berharga. Sekali lagi, kalau kita merasa diri orang yang punya nilai, punya harga diri, maka berlakulah sebagai orang-orang yang punya nilai dan punya harga diri. Ketika menjadi orang-orang yang berharga dan punya nilai, tetapi melakukan hal-hal yang tidak berharga, tidak bernilai, maka orang akan menilai kita seperti itu. Orang akan disebut sebagai yang murah hati ketika ia melakukan kemurahan. Orang disebut sebagai yang baik hati ialah mereka yang melakukan segala kebaikan. Seseorang tidak bisa disebut sebagai orang yang rendah hati ketika kalau dia omong itu dia ada di atas segala sesuatu. Nilai kehidupan yang ada pada kita ditentukan oleh apa yang kita perbuat. Kalau kita mengatakan bahwa kita bernilai, kita berharga, lakukanlah segala sesuatu sebagai yang bernilai, berharga. Kalau kita adalah orang-orang yang terhormat, maka berlakulah terhormat. Itu yang dimaksudkan bagi kita. Yang terbaik harus kita buat di dalam dunia ini. Tetaplah menjadi gandum sekalipun terhimpit di antara ilalang. Jadilah bijak sebab kita ada di antara yang jahat dan kejam. Tetaplah menjadi yang terbaik, yakni tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Bukan menjadi ular, kira-kira seperti itu. Inilah kunci bagi kita. Tetaplah berani menjadi yang terbaik. Kristus, Tuhan dan Guru kita, telah mengalahkan segala sesuatu. Dan ini adalah nilai dan karakter kita. Nilai utama kita ialah Kristus telah melakukan yang terbaik. Nilai utama kita ialah kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah Bapa kita itu adalah yang sempurna. Nilai dasar kita itu, maka kita anak-anaknya haruslah sempurna. Kalau mau diurai lebih jauh, di pasal-pasal sebelum bacaan kita disebutkan itu, haruslah kamu menjadi sempurna karena Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari untuk semua orang, yang jahat maupun yang baik. Maka kesempurnaan kita terletak di situ. Melakukan yang terbaik untuk semua orang. Beranikah kita melakukannya? Orang-orang percaya harus mengatakan bahwa kita berani. Keberanian kita bersumber dari apa yang sudah kita katakan tadi. Kita dilindungi, kita berharga, dan kita tetap memegang janji bahwa Kristus adalah kepunyaan kita. Amin. Mari kita berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengaku iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280.
sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya pada Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Silakan. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris segala janji Allah, untuk hidup mulia oleh Yesus Kristus. Inilah jaminan Kristus bagi kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu, marilah mengucap syukur dengan memberi persembahan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, sebab berkat-Mu telah menjamin seluruh hidup kami. Dengan rasa syukur dan pengharapan akan kasih setia-Mu, sekarang kami membawa persembahan kepadamu. Karena itu kami mohon, berkenanlah atas persembahan kami dan berkatilah kami, agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Berilah kami tetap bersandar pada pemeliharaan-Mu dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Sekarang bersyukur, hai hatimu utama, sempurna dan tepat segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan
tiada terbandingi. Sang Bapa Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, Kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Bapak Mama semua, ini ada nartura persembahan bawang merah kira-kira 1 kilo. Saya taruh harga dasar dengan 25.000. Berapa? 30.000 satu kali. Ya. 30.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Mama Langai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu yang besar menyertai dan menopang kami, menghibur dan menguatkan kami. Di masa-masa krisis dan sulit ini, kami tetap terpelihara oleh anugerah-Mu. Kiranya kami tetap memuliakan nama-Mu. Peliharakanlah kami, agar dalam segala perkara kami tetap dapat melakukan yang terbaik, dan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Peliharakanlah kami, agar kami hidup menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya akan perlindungan dan kasih setia-Mu yang tak pernah terbatas. Sekalipun kami juga mendapat berbagai tantangan, tetapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu lebih besar dari semua tantangan dan cobaan itu. Kuatkan dan peliharakan kami, agar dalam keyakinan ini kami terus berdiri, memuji memuliakan nama-Mu. Kami terus bersukacita dan melakukan yang terbaik. Terus belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam dunia. Dan dengan demikian menjadikan kami sebagai orang-orang yang melakukan hal-hal yang bernilai dan membawa kebaikan bagi semua orang. Tuntun kami dan peliharakanlah kami, ya Bapa. Hari ini dalam kondisi kami yang ada seperti saat ini, kami bersukacita bahwa kami boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu, menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, agar kami umat-Mu boleh bersukacita dalam kasih karunia-Mu. Ampuni kami bila kami belum dapat melakukan yang terbaik, tetapi ajarlah kami untuk terus bertumbuh
melakukan yang terbaik. Kami berdoa dan bersuka cita bersama-sama dalam persekutuan hari ini. Oleh kebaikan dan kemurahan, kami boleh berbakti di pagi hari ini. Dan setelah ini ada kelompok berikutnya yang boleh berbakti. Kami percaya kasih setiamu besar telah membawa kami untuk hidup menurut anugerah. Dan peliharakan kami agar dalam kasih setiamu kami terus bersuka cita bersama dan menjadi kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama. Sesudah seluruh kegiatan pelayanan selanjutnya kami percayakan di dalam kuasa kasih. Dalam segala keterbatasan kami percaya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik. Dan biarlah di masa sulit ini kami muncul sebagai orang-orang yang terbaik, mengaku kuasa dan kasih-Mu sebagai orang-orang yang telah Kau buat berharga di dunia, dan menjadi anak-anak-Mu yang sempurna, yang hidup taat menurut ketaatan Kristus. Beri kami kuat kuasa kasih-Mu dan sertailah kami. Hari ini kami bersyukur dan bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena berbagai hal. Secara khusus kami bersuka cita bersama-sama dengan seorang saudara yang hari ini bertemu dengan hari ulang tahunnya yang ke-29. Kami percaya kasih setiamu besar yang menuntunnya sampai dengan saat ini. Kasih setiamu pula kiranya menuntunnya ke masa depan. Ia telah mengalami segala hal yang terbaik, dan kiranya ia pun bertumbuh menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain yang bersuka cita atas hal ini, peliharakan dan tuntunlah senantiasa. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan anak-anak kami yang pada saat-saat yang sulit ini boleh melewati keadaan yang sulit itu dengan baik dan menikmati akhir tahun pelajaran yang juga di mana mereka boleh dinyatakan boleh melanjutkan atau naik tingkat selanjutnya. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami ketika di masa sulit ini mereka harus belajar secara baru. Kiranya Tuhan menyertai mereka agar dalam menjalani era normal yang baru, di mana harus belajar secara baru dengan gaya yang baru, Tuhan kiranya menolong anak-anak kami sehingga anak-anak kami tetap dapat bertekun dan melewati masa-masa sekolah mereka dengan sukacita. Kami juga menaruh kehidupan kami sebagai orang tua yang sekarang mendapat tugas baru untuk terus membimbing anak-anak kami di masa-masa sulit ini. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, kami bertindak sebagai orang tua yang terbaik, yang menjadi pembimbing terbaik dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami mendapat pendidikan yang sewajarnya, dan mereka memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga bersuka cita atas segalanya. Yang memasuki dunia perguruan tinggi, kami juga menaruh mereka ke dalam tangan kasih. Segala kesulitan dan segala perkara yang berkaitan dengan dunia perguruan tinggi ini, kami taruh ke dalam tangan kasih. Kiranya mereka yang memasuki dunia perguruan tinggi ada dalam pemeliharaan. Mereka semakin didewasakan di dunia pendidikan, dan mereka makin mandiri karena kasih setia-Mu.
Biarlah mereka yang menjadi yang terbaik sekalipun masa sulit seperti ini. Sekali lagi ya Tuhan, taruhlah kami bersama-sama dalam lindungan kasih karunia. Kami berdoa untuk kehidupan di dalam gereja dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kami bersyukur bahwa di dalam gereja-Mu kami boleh menemukan segala hal yang terbaik. Dan kami bersuka cita bahwa kasih setia-Mu menyertai dan menolong gereja-Mu sampai dengan saat ini. Pemimpin-pemimpin kami dalam gereja, kami taruh ke dalam tangan kasih. Kami yang menjadi bagian dalam kehidupan bergereja, kami menaruh seluruh kehidupan kami kepada. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, pemimpin-pemimpin kami dapat memberikan segala hal yang terbaik untuk dapat kami berbuat dan demikian gereja-Mu menjadi yang terbaik untuk memasyurkan nama. Beri kami kekuatan untuk tetap berdiri dan mengaku tentang kebesaran kuasa kasih. Dan biarlah kehidupan gereja-Mu menceritakan tentang keagungan-Mu dan kami bersuka cita. Ada berbagai perkara yang harus kami benahi di dalam tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, sebagai pemimpin-pemimpin umat-Mu. Tolonglah kami, sertailah kami. Bukakanlah jalan bagi kami untuk berbagai perkara yang harus kami selesaikan. Dan dengan demikian kami bersuka cita bahwa Dikau menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat. Tuntunlah kami dan sertailah kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan negeri kami yang tengah berada di dalam masa sulit dan juga kekacau balauan oleh karena COVID-19 yang menerpa kehidupan bangsa kami. Ya Tuhan, kami menaruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami menaruh para petugas medis. Kami menaruh para petugas yang secara khusus menangani persoalan COVID-19. Kiranya oleh kasih karunia-Mu mereka tetap terpelihara. Kiranya oleh kasih karunia-Mu mereka tetap terlindungi. Dan kami percaya perlindungan Tuhan bagi mereka tentu saja menjadi yang terbaik. Dan dengan demikian kehidupan kami sebagai warga, masyarakat juga terlindung dan kami boleh bertumbuh menjadi yang terbaik. Peliharakan kami oleh kasih setia dan anugerah-Mu, dan biarlah oleh kasih setia dan anugerah-Mu kami bertumbuh bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami di jalan yang benar, dan kami memuji memuliakan nama. Sebagai masyarakat luas, tolonglah kami agar kami membangun kehidupan yang taat untuk melakukan segala protokol kesehatan dengan baik. Sekalipun kami mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi tolonglah kami agar kami melewati kesulitan-kesulitan ini dan menjadi yang terbaik untuk sesama kami. Peliharakan kami dalam kasih setia-Mu, tuntun kami dan belalah kami di dalam berbagai perkara dunia ini. Ketika kami kembali dan bergumul lagi dengan kehidupan, tugas-tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami, tolonglah kami agar kami melakukan semuanya menurut kasih setia-Mu dan dalam ketaatan. Berilah kami tetap hidup taat dan setia ketika kami bekerja di sekolah, di kantor, di kampus, di pasar, di jalan, di laut, di darat, kami melakukan pekerjaan, usaha dan pencarian kami. Beri kami kasih karunia-Mu, dan biarlah kami juga menikmati kehidupan yang baru karena ketaatan kepada-Mu dan kepada semua yang harus kami taati dengan sukacita. Ampunilah segala dosa dan kecemaran kami. Peliharakanlah kami, sertai dan bimbing kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengikuti beberapa informasi pelayanan. Warta Pelayanan Jemaat Kebaktian Minggu 21 Juni 2020. Majelis Jemaat Bukit Sion Monotapen menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah hadir mengikuti kebaktian pagi ini, dan kepada jemaat tamu kami mengucapkan selamat datang ke dalam persekutuan bersama Jemaat Bukit Sion Monotapen. Yang pertama, pelayan mimbar. Ibadah pagi ini dipimpin oleh Pendeta Joel M. Leosai STH, Ketua Majelis Jemaat Bukit Sion Monotapen. Yang kedua, informasi pelayanan rayon dan UPP. Ibadat rumah tangga akan dimulai pada bulan Juli 2020. Yang ketiga, warta keuangan. Saldo 13 Juni 2020 berjumlah Rp3.812.300. Penerimaan dari tanggal 13 Juni sampai dengan 20 Juni 2020 berjumlah Rp1.712.000. Total penerimaan dari tanggal 13 sampai tanggal dengan 20 Juni 2020 berjumlah Rp5.524.300. Belanja-belanja tidak ada. Dan saldo tanggal 20 Juni 2020 berjumlah Rp5.524.300. Yang keempat, pengumuman. Yang pertama, diinformasikan kepada semua jemaat bahwa kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian persiapan perjamuan kudus untuk yang pertama pada jam 5 sore untuk anggota Sidi Rayon 1, 2, dan 3. Yang kedua, kebaktian persiapan perjamuan kudus pada bagian yang kedua jam 5 sore untuk anggota Sidi Rayon 4, 5, dan 6. Yang kedua, kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 yang diatur sebagai berikut. Kebaktian perjamuan kudus yang pertama pada jam 3 sore untuk anggota Sidi Rayon 1, 2, dan 3. Sedangkan kebaktian perjamuan kudus yang kedua pada jam 5 sore untuk anggota Sidi Rayon 4, 5, dan 6. Yang ketiga, kebaktian utama minggu depan diatur sebagai berikut. Untuk kebaktian yang pertama jam 6 pagi itu akan dilakukan oleh Rayon 4, 5, dan 6, dan jam 8 pagi pada kebaktian utama yang kedua yaitu untuk Rayon 1, 2, dan 3. Yang kelima, kehadiran. Warga jemaat yang hadir dan bersyukur memuliakan Tuhan dalam kebaktian pagi ini, laki-laki 32 orang, perempuan 51 orang dengan jumlah 81 orang. Yang keenam, ucapan selamat dan terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang menemui hari ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat berbahagia. Yang kedua, semua jemaat yang hadir bersyukur memuliakan Tuhan dalam kebaktian pagi ini, dan semua persembahan syukur yang dibawa untuk Tuhan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta pelayanan jemaat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Berkaitan dengan perjamuan, kami telah mengirim surat kepada seluruh anggota jemaat. Satu kakak dapat satu surat, mudah-mudahan semua sudah dapat membacanya. Tadi di warta jemaat saya sedikit mendengar kurang jelas, tapi saya sampaikan sekali lagi. Gereja sedia yang pertama jam 3 sore untuk Rayon 1, 2, dan 3. Dan
gereja kedua, sedia kedua jam 5 sore untuk rayon 4, 5, dan 6. Selanjutnya perjamuan pada tanggal 26 juga sama. Yang pertama jam 3 sore untuk rayon 1, 2, dan 3, dan jam 5 sore untuk rayon 4 sampai rayon 6. Pembagian ini dimaksudkan tidak untuk menggolong-golongkan siapa tidak bertemu dengan siapa. Yang dimaksudkan supaya kita bisa mengatur supaya kita tidak terlalu ramai di gereja. Itu maksudnya. Kita bisa jaga jarak. Adapun orang-orang yang misalnya karena kesulitan tertentu dan karena itu dia tidak bisa ada di yang pertama, dia boleh ikut di yang kedua. Atau sebaliknya, dia tidak bisa ada di bagian yang kedua, mesti di bagian yang pertama, walaupun bukan giliran rayonnya, bisa saja. Tapi sekali lagi, ini supaya kita bisa mengendalikan kepadatan kehadiran kita di gereja. Demikian beberapa hal yang kami tegaskan kembali. Mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita berdiri dan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 423, bait pertama hingga bait ketiga. Aku dapat di hatiku tiada yang pernah Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Saudara-saudari, pergilah ke dalam hidup dan kerjamu dengan damai sejahtera Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik di masa sulit ini. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bait keempat dari Kidung Jemaat nomor 423. Aku dapat